Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Taurik Al-Fajri dengan NPM 205705510002 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan otomata, yaitu mengenai kuis dan tugas 10. Untuk pertama-tama kita ke kuis. Soal 1, yaitu hilangkan semua aturan produksi yang useless dari data bahasa bebas konteks berikut ini, yaitu S, A, B, C, A untuk B, B, C, A, B untuk A itu A, untuk C itu A, B, B. Sini aturan produksi yang dihilangkan adalah simbol B, karena tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga akan menyebabkan redundansi produksi. Jadi kita dapat itu S itu untaiannya itu C dan A, untuk A itu A kecil, C itu B kecil. Untuk soal nomor 2, hilangkan semua aturan produksi unit dari tata bahasa bebas konteks berikut ini. Itu S itu ada A kecil B, B, A, B kecil, A kecil, B kecil, C kecil, B. Jadi kita dapat itu untuk PU-nya, itu B, itu untaiannya itu A, untuk A untaiannya itu B. Karena B untaiannya itu B kecil, dan A itu B kecil, untuk B kita dapat itu S itu untaiannya A kecil B, untuk B itu untaiannya kita dapat jadi A, untuk B kecil A, B kecil, untuk A untaiannya itu A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Karena A itu A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil, B itu untaiannya A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Jadi kita dapat itu untaian S-nya itu A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Untuk yang B ya, untaian B nya kita dapat A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Yang untuk untaian A nya itu kita dapat A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Di sini terus kita hapus simbol yang tidak dapat dicapai. Jadi kita dapat itu untaian S-nya jadi A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil, dan A-nya, untaian A-nya itu A kecil, B kecil, C kecil, B kecil, B kecil. Untuk soal nomor 3, carilah simbol-simbol variabel yang nullable dari tata bahasa berikut itu. Untuk S itu A, B, A kecil, C, untuk A itu B, B dan D kecil, untuk B itu B kecil, epsilon, untuk C itu D, epsilon, untuk D itu B, C, A kecil. Sini kita dapat simbol nullable-nya itu B untaiannya itu epsilon, dan C-nya itu untaiannya epsilon. Selanjutnya nomor 4, hilangkanlah semua aturan produksi epsilon dari data bahasa bebas konteks berikut ini. Untuk S itu ada A kecil B, A kecil B, untuk A-nya ada epsilon, untuk B itu B kecil, A, dan epsilon. Untuk yang pertama itu ada eliminasi dari untaian A epsilon. Di sini kita untaian S-nya itu A kecil B, A kecil B. Untuk S dan selanjutnya S-nya untaiannya kita dapat A kecil B, A kecil B. Selanjutnya untaian B-nya kita dapat B kecil. Jadi kita dapat untuk untaian S itu A kecil B, A kecil B, A kecil B. Untuk untaian B kita dapat B kecil A, B kecil. Selanjutnya itu eliminasi B untaian epsilon. Untuk S-nya untaian itu ada A kecil, B kecil, A kecil B, A kecil B. Terus untaian selanjutnya itu untaian S lagi. Kita dapat A kecil. Jadi kita dapat itu untaian S itu ada A kecil B, A kecil B, A kecil B, dan untaian B itu kita dapat B kecil A, B kecil. Terus kita hapus simbol yang tidak dapat dicapai. Terus kita dapat itu untaian S itu A kecil B, A kecil, dan untaian B itu B kecil. Mungkin itu saja yang untuk UTS. Selanjutnya kita ke tugas 10, yaitu menyederhanakan CFG. Dalam melakukan penyederhanaan CFG, kita
melakukan eliminasi pada production rules dan simbol. Penyederhanaan atau simplifikasi itu terdiri dari 3 macam, yaitu ada reduksi CFG, penghapusan produksi unit, dan penghapusan produksi nol. Yang pertama itu kita ke reduksi CFG. Reduksi CFG dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama yaitu penurunan grammar equivalent dengan G-aksen dari CFG, sehingga demikian rupa setiap variabel memperoleh beberapa string terminal. Fase kedua, itu fase selanjutnya, penurunan grammar G-aksen equivalent dari CFG sedemikian rupa sehingga simbol muncul dalam bentuk kalimat. Contohnya itu, tentukanlah reduksi grammar yang sama dengan grammar G yang memiliki production rules. Untayannya itu S, untayan S-nya ada AC, B, dan untayan A itu ada A kecil C, dan A itu A kecil, untuk untayan C-nya ada C kecil, dan BC, C kecil, dan untuk untayan E-nya itu ada A kecil, A, E. Terus kita jawab, ini ada 2 fase. Jadi fase pertama itu T, untuk T, himpunannya itu, himpunan T itu ada ACE, W1, selanjutnya di himpunan W1 itu ada ACE, huruf besar semua, dan untuk himpunan W2-nya itu ACES, huruf besar semua. Untuk himpunan W3-nya itu ada ACS lagi, ACES, huruf besar semua. Jadi G-aksennya itu, himpunan G-aksennya itu adalah ACES, himpunan ACEE, S, dan himpunan P. Terus kita dapat untayan S-nya itu ada AC, untayan A-nya itu A kecil, untuk untayan C itu C kecil, dan untayan E itu A kecil, E A, dan E kecil. Terus fase 2 untuk himpunan Y1 itu S, untuk himpunan Y2 itu ada SAC, untuk himpunan Y3 itu ada SAC, A kecil, C kecil, untuk himpunan Y4 itu ada SAC, A kecil, C kecil. Terus kita dapat G-aksennya itu himpunannya ACS, dan himpunan AC, S, dan himpunan P. Terus kita dapat untayan S-nya itu AC, untayan A itu A kecil, dan untayan C itu C kecil. Selanjutnya itu penghapusan produksi unit. Penghapusan produksi unit dilakukan jika production rule berbentuk non-terminal. Simbol A, untayan B disebut unit production atau produksi unit. Selanjutnya ada penghapusan produksi nol jika ada A, CFG di mana non-terminal, simbol jika ada CFG di mana non-terminal, simbol dikatakan nullable jika produksinya A untayan epsilon atau turunan yang mulai dari A menuju epsilon. Contohnya itu seperti ini. Hapuslah produksi nol dari grammar berikut di mana production rules-nya itu ada untayan S-nya itu ada A, B, A, C. Untuk untayan A itu ada A kecil A, epsilon. Untuk untayan B itu ada B kecil B, epsilon. Dan untayan C-nya ada C kecil. Untuk pengingat lagi, A itu untayannya itu ada epsilon, dan B itu untayannya juga epsilon. Pertama kita eliminasi A-nya itu, A-nya A, untayan epsilon. Pertama, ini ada untayan S-nya itu, ada di dalam untayan S itu ada A, B, A, C. Selanjutnya, kita bagi menjadi seperti ini. Untayan S-nya ada A, B, C, B, A, C, dan B, C. Selanjutnya untuk untayan A itu ada A kecil dan A. Terus kita hasilkan menjadi seperti ini. Untayan A-nya menjadi A kecil. Jadi kita dapat di sini untayan S-nya itu ada A, B, A, C, A, B, C, B, A, C, dan B, C. Untuk untayan A itu ada A kecil, A kecil. Untuk untayan B itu ada B kecil, B, epsilon. Dan untuk C-nya itu ada C kecil. Terus yang kedua, terus kita eliminasi B untayan epsilon. Sini S untayannya itu ada A, C, AC, dan C. Sini untuk untayan B itu B kecil. Jadi kita dapat untayan S itu ada A, B, A, C, A, B, C, B, A, C, B, C, A, A, C, A, C, C. Untuk untayan A-nya kita dapat ada A kecil, A kecil. Dan untayan B itu ada B kecil B, B kecil. Dan untayan C itu C. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.